Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1904. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Area inti laut bencana abadi. Akan tetapi sekarang aura yang begitu mengerikan telah meletus dari laut bencana abadi yang membuat Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap merasa takut. Dalam adegan ini, seseorang pasti telah memasuki kedalaman laut bencana abadi dan telah mengaktifkan kekuatan di laut bencana abadi. Dewi Taiyin, apa yang telah kamu lakukan? Dewi Matahari segera berteriak dengan marah. Bahkan mereka tidak dapat membuat keributan sebesar itu di laut bencana abadi. Apa yang telah dilakukan Dewi Taiyin ini? Dan siapa yang dia biarkan masuk ke kedalaman laut bencana abadi sehingga membuat keributan sebesar itu? Duar, tanpa ragu-ragu Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan segera melesat menuju laut bencana abadi di bawah. Pada saat yang sama sebuah token hitam muncul di tangan mereka dan mereka mengaktifkannya dalam sekejap. Boom! Seketika gelombang tak terlihat menyebar ke segala arah di laut bencana abadi. Itu adalah pesan mereka bahwa bawahan mereka harus datang ke sini untuk membantu. Sialan, hentikan mereka. Jangan biarkan panggilan mereka berhasil, kata Molly. Molly yang selama ini bersembunyi di sana. Saat ini Molly tidak lagi bisa menahan diri. Dengan suara gemuruh, sosok Molly tiba-tiba melesat ke langit tak berujung seperti sambaran petir. Kekuatan sihir blokade. Seketika kekuatan iblis yang mengerikan berpusat pada tubuh Molly dan menyapu ke segala arah. Itu membentuk langit yang gelap dengan cepat menutup dunia dan menghalangi komunikasi antara Dewi Bintang Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan di dunia luar. Pada saat yang sama Molly menatap Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin dengan cemas lalu berteriak, "Abadi, Dewi Taiyin, apa yang kalian tunggu? Mengapa kalian tidak bertindak?" Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin juga merupakan ahli medan perang yang berpengalaman. Mereka hanya tertegun sejenak dan saat berikutnya dua sosok melayang ke langit di saat yang bersamaan. Pergi. Kaisar Abadi mengaktifkan istana Siming di tubuhnya dan melihat istana sederhana langsung membesar di kehampaan, berubah menjadi langit yang megah langsung menutupi seluruh dunia, menyegel kehampaan dalam radius ribuan mil. Boom! Tekanan yang mengerikan menyapu ke bawah dan kehampaan dalam ribuan mil mengeluarkan suara berderit keras. Sebuah manik hitam juga muncul di depan Dewi Taiyin. Manik ini berisi asap hitam dan cahaya. Dengan teriakan tajam dari Dewi Taiyin, aliran cahaya seperti asap yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke segala arah. Formasi Taiyin Jue Tian bangkit. Boom, boom. Di saat suara Dewi Taiyin jatuh dengan Pulau Taiyin sebagai pusatnya, deretan cahaya muncul di kehampaan dalam radius ribuan mil. Deretan cahaya itu berkabut meluas dengan cepat dan akan menutup dalam sekejap mata. Bersamaan dengan istana Siming, seluruh langit dan bumi itu tertutup berubah menjadi sebuah penjara. Seluruh proses itu terdengar panjang tetapi sebenarnya hanya butuh waktu sesaat. Ketika kekuatan iblis naik ke langit, Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan sudah merasakan ada yang tidak beres dan mereka terkejut. Sebenarnya ada ahli kaisar yang kuat yang tersembunyi di Pulau Taiyin ini dan mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Mutiara Pluto. Dewi Matahari tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia membuka mulutnya dan berteriak dengan marah. Bibir merahnya terbuka. Manik-manik hitam langsung naik dari mulutnya dan berubah menjadi matahari hitam yang membakar, yang dengan ganas diarahkan ke formasi besar di langit, menghancurkannya. Dia tidak boleh membiarkan formasi Taiyin Jue Tian milik Dewi Taiyin itu terbentuk. Karena begitu terbentuk maka mereka berdua akan terjebak di sini, terisolasi dan tidak akan berdaya. Ledakan. Bola matahari hitam yang membakar menghantam formasi kehampaan dengan keras dan seluruh formasi meraung keras segera diblokir.
Kaisar Abadi. Dia berteriak keras. Baik, yakinlah. Mata Kaisar Abadi dingin dan ada aura kematian yang mencengangkan yang melekat di sekujur tubuhnya. Dia seperti dewa kematian dengan berani mendesak istana Siming untuk menekan dalam sekejap. Duar, aura mengerikan meletus dari istana Siming dan itu benar-benar menekan mutiara Pluto milik Dewi Matahari secara instan. Mutiara Pluto yang redup dan berdetak kencang tetapi tidak peduli seberapa kerasnya, itu selalu terpenjara dalam kehampaan tidak dapat bergerak. Istana Siming itu adalah harta karun rahasia yang digunakan oleh permaisuri Mingyue. Harta itu setidaknya 10 kali lebih menakutkan daripada mutiara Pluto. Bahkan jika Kaisar Abadi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, namun itu masih cukup untuk menekan. Apa? Ketika Dewi Matahari melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat ketakutan dan marah. Mutiara Pluto miliknya itu adalah harta karun dunia bawah milik Kaisar Agung, tetapi harta karun itu ditekan dengan mudah. Bagaimana mungkin Kaisar Abadi ini mendapatkan harta karun istana yang begitu mengerikan? Namun saat ini dia tidak lagi peduli dengan keterkejutan dan kemarahannya. Dia buru-buru menatap Dewi Bintang Kegelapan, berkata dengan cemas, "Bintang Kegelapan, apa yang kamu tunggu?" "Ini istana Siming, ini benar-benar istana Siming," kata Dewi Bintang Kegelapan. Dia menatap istana Siming di depannya lalu tiba-tiba menoleh melihat Kaisar Abadi. Warna Kaisar Abadi pun sedikit berubah. Apakah Dewi Bintang Kegelapan ini mengenali istana Siming? Perlu dicatat bahwa meskipun istana Siming adalah harta karun paling berharga milik permaisuri Mingyue, namun harta karun itu jarang diperlihatkan kepada dunia, kecuali bagi para eksistensi teratas di dunia bawah yang telah melihat permaisuri Mingyue menggunakannya dan mengetahuinya. Namun orang-orang kuat lainnya dan bahkan banyak orang kuat mengetahuinya, tapi ibu kota kekaisaran sama sekali tidak mengetahui keberadaan istana Siming ini. Adapun bawahan mereka yang mengikuti permaisuri Mingyue saat itu, mereka sebenarnya pun tidak tahu. Akan tetapi bagaimana Dewi Bintang Kegelapan ini bisa tahu tentang istana Siming? Saya melihat Dewi Bintang Kegelapan di seberang tampak ragu-ragu seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Tepat di saat dia hendak berbicara, terdengar suara ledakan dan formasi Taiyin Juetian yang dibentuk oleh Dewi Taiyin dalam pertempuran sebenarnya saat ini langsung terbentuk. Itu menyegel seluruh dunia ini. Pemaksaan yang mengerikan langsung turun ke dunia, menekan Dewi Matahari dan Dewi Bintang Kegelapan. Sialan! Dewi Matahari nampak terkejut dan marah. Dia meraung, "Dewi Bintang Kegelapan!" Dewi Bintang Kegelapan yang mendengarnya nampak ragu-ragu sejenak, namun tatapan tegas segera melintas di matanya. Sosoknya bergoyang dan dia akan mengambil tindakan. Akan tetapi dia baru saja akan bergerak dengan sebuah ledakan. Aura yang mengerikan tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan menyelimutinya, dan itu adalah Molly. Saya tidak tahu kapan itu muncul di atas kepala Dewi Bintang Kegelapan. Dengan kekuatan sihir yang tak terbatas, tangan besar itu menekan ke arah Dewi Bintang Kegelapan lalu berubah menjadi pelangi gelap untuk menghalangi area di sekitarnya. Ekspresi Dewi Bintang Kegelapan pun berubah drastis. Dia buru-buru menepuk telapak tangannya. Dengan keras telapak tangannya mengenai kekuatan iblis tak terbatas yang dikeluarkan oleh Molly. Namun itu hanya membuat suara gemuruh yang keras tetapi tidak dapat meledakkan Molly sama sekali. Apa yang terjadi? Kilatan kengerian melintas di mata Dewi Bintang Kegelapan. Kapan seorang ahli kaisar yang begitu kuat muncul di laut bencana abadi ini? Terutama setelah merasakan aura dingin di tubuh Molly, ekspresi Dewi Bintang Kegelapan tiba-tiba berubah drastis. Dia bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Boom! Dia pun mengangkat tangannya seketika. 7 atau 49 harta seperti manik-manik guntur langsung muncul di sekitarnya, dan itu menghantam Molly dengan keras. Duar! Duar! Setiap manik-manik guntur hitam legam ini bagaikan bintang agung, menghantam keras kekuatan iblis yang dikeluarkan Molly, segera mengguncang energi iblis di langit dengan keras, dan pada saat yang sama, dampak yang mengerikan menyerbu tubuh Molly.
Tubuh Molly pun terus bergetar. Sialan, mengapa orang-orang ini memiliki harta karun dunia bawah tingkat Kaisar Agung? Kata Molly. Dia mengutuk dalam hatinya dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Seluruh tubuh Molly terguncang, tetapi dia menekan serangan bintang Dewi Bintang Kegelapan. Molly tidak memberikan kesempatan bagi Dewi Bintang Kegelapan untuk menerobos. Tidak peduli seberapa kuat Dewi Bintang Kegelapan menggunakan 7 atau 49 manik-manik gunturnya, dia tetap tidak bisa menerobos Molly, menerobos pengekaan iblis yang dibuat Molly. Dewi Bintang Gelap ini adalah sampah, kata Dewi Matahari. Ketika Dewi Matahari melihat ini, dia sangat marah hingga dia mengutuk dengan marah. Berdentum, dia pun langsung meninggalkan mutiara Pluto dan terbang ke langit. Bahkan tidak peduli dengan harta karun kaisar yang telah dia tekan dan ingin memaksakan jalan keluar. Kemana kamu bisa pergi? Pada saat ini Dewi Taiyin juga telah melakukan gerakannya. Dan dalam sekejap Dewi Taiyin tiba-tiba muncul di hadapan Dewi Matahari. Kekuatan Taiyin yang mengerikan menyapu dan langsung menjerat Dewi Matahari. Pergi! Dewi Matahari berteriak dengan marah dan kekuatan matahari yang mengerikan meletus dalam tubuhnya, mencoba mengusir kekuatan ini. Namun begitu dia mengaktifkan kekuatan dalam tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan Kaisar Abadi telah mengaktifkan aula Istana Siming ke arahnya, datang dengan penindasan. 3 lawan 2 ditambah lagi, ini adalah pertandingan di kandang Dewi Taiyin. Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap langsung jatuh ke dalam situasi yang sangat menyulitkan mereka. Ledakan di hadapan Dewi Matahari, kekuatan Taiyin seperti rantai menyapu masuk, dan dengan aura dingin yang aneh, utusan suci teratai hitamlah yang mengambil tindakan. Begitu Dewi Matahari terjerat, orang ini akan berumur pendek, akan sulit untuk menyingkirkannya dalam jangka waktu tertentu. Tubuhnya hanya bisa dikencangkan dan ditahan di sini. Sialan, Taiyin, aku tidak menyangka kamu telah meletakkan rencana sebesar itu tanpa aku mengetahuinya, dan kamu berkolusi dengan begitu banyak ahli kaisar yang kuat. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Namun, jika kamu pikir hanya kamu satu-satunya yang memiliki sarana, kamu terlalu naif. Pada saat ini sedikit rasa dingin melintas di kedalaman mata Dewi Matahari. Tuanku, tolong datang dan bantu aku mengalahkan musuh. Teriak Dewi Matahari bersamaan dengan teriakan dari Dewi Matahari. Tiba-tiba, boom! Di belakang Dewi Matahari, bayangan yang menjulang tinggi dan anggun muncul. Tergantung di langit, sosok ini muncul. Tekanan dari tingkat Kaisar Agung yang menekan 9 langit dan 9 bumi langsung menyapu seluruh pulau Taiyin. Menyapu semuanya. Boom! Kekosongan di atas seluruh pulau Taiyin dipenuhi dengan aura Kaisar yang luas dan tak berujung. Aura Kaisar ini begitu kuat sehingga menekan semua orang yang hadir segera setelah muncul. Itu seperti dewa yang tinggi dan tak tertandingi. Boom! Seluruh kekosongan bergetar hebat. Aura Kaisar yang begitu mengerikan membuat semua orang yang hadir berubah warna dengan hebat, menatap sosok dalam cahaya dan bayangan itu. Selamat datang Tuan, kata Dewi Matahari. Dia berbalik dan memberi hormat dengan hormat kepada keberadaan cahaya dan bayangan itu. Matanya menunjukkan kegembiraan. Kaisar Wu Yue. Itu adalah Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci, salah satu dari 4 Kaisar Agung. Dewi Matahari benar-benar berkolusi dengan orang ini. Wajah makhluk cahaya dan bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan aura luas yang menekan seluruh dunia bawah pun menyapu. Kaisar Abadi dan yang lainnya pun terkejut juga marah setelah merasakan aura dari pihak lain. Bagian dari 4 Kaisar Agung merupakan keberadaan teratas dunia bawah. Seorang pria kuat yang menguasai suatu era. Seorang kaisar yang begitu agung, itu adalah Kaisar Wu Yue yang tidak dapat diatasi oleh kultivator dunia bawah manapun. Bahkan jika Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin yang telah menerobos ranah Kaisar Agung menghadapi orang kuat seperti Kaisar Wu Yue, tetap saja akan ada rasa takut dan ketidakberdayaan akan muncul jauh di dalam lubuk hati mereka. Dewi Matahari, kamu tidak jauh dari sana. Dewi Bintang Gelap juga berubah warna. Dia menatap Dewi Matahari dengan mata yang dingin. Ekspresi terkejut dan marah muncul di wajahnya.
Begitu sosok agung dari Kaisar Wu Yue muncul di sini, kesadaran spiritualnya langsung menyapu seluruh medan perang. Matanya dingin, acuh tak acuh dan menyendiri, dan tangannya yang besar tidak ragu untuk langsung menjelajahi banyak kegelapan pekat yang menyapu ke arah Dewi Matahari. Boom! Itu seperti kejutan yang luar biasa. Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci mengulurkan tangannya yang besar. Gunung-gunung dunia bawah kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Gunung-gunung ini memancarkan energi dunia bawah kuno yang bergulir, menyapu ke segala arah dan langsung bertabrakan dengan kekuatan bulan dingin yang diberikan oleh Dewi Taiyin. Boom! Langit runtuh di bawah dampak yang dahsyat itu. Seluruh kekosongan di atas Pulau Taiyin juga bergetar hebat, dan ruang terbentur menjadi lipatan-lipatan yang bengkok. Sama mengerikannya seperti sepotong kain yang dirobek. Di bawah penangkapan Kaisar Wu Yue, kekuatan Taiyin yang dingin dikeluarkan oleh Dewi Taiyin membuat suara benturan. Retakan dahsyat terdengar, hancur di tempat. Dampak yang mengerikan segera meledakkan seluruh tubuh Dewi Taiyin hingga terbang keluar, sebelum kemudian menabrak kekosongan dengan sangat keras. Dan begitu Dewi Taiyin berhenti, kekosongan di belakangnya langsung runtuh berubah menjadi turbulensi spasial yang tak berujung yang sangat menakutkan. Kemudian Dewi Taiyin merasakan ada bau amis di mulutnya dan dia menyemburkan seteguk darah. Dia tampak lamban dan ngeri kepada Kaisar Wu Yue yang ada di depannya. Tuan, ini bukan tubuh asli dari Kaisar Wu Yue, tetapi hanyalah salah satu klonnya, kata Dewi Taiyin berkata kepada Molly dengan ngeri. Itu hanyalah klon, namun langsung bisa menjatuhkannya. Kekuatan seperti itu membuat Dewi Taiyin terkejut. Keempat Kaisar Agung memang sangat menakutkan. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku juga bisa melihatnya, kata Molly, matanya dingin, wajahnya pucat pasi. Secara alami, Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci itu tidak akan menghuni tubuh Dewi Matahari. Dan apa yang dia panggil sekarang hanyalah proyeksi dari kesadarannya, atau itu sebuah klon. Namun, memiliki klon itu menjadi sebuah bukti bahwa akan ada kedatangan tubuh asli. Tetapi bahkan jika itu bukan bentuk aslinya, namun itu tetap membuat hati Molly merasa berat. Molly menatap Kaisar Wu Yue dan mengutuk dalam hatinya. Bajingan Qin ini telah membuat kekacauan untuk dirinya sendiri. Sialan, dia bahkan meminta dirinya untuk memblokir berita dan mengendalikan tempat ini. Bagaimana dia bisa mengendalikannya ketika klon dari Kaisar Wu Yue telah keluar? Dibandingkan dengan keterkejutan dan kemarahan Molly juga yang lainnya, saat ini sosok klon Kaisar Wu Yue tampak tenang. Dia berdiri tegak di langit dan menatap semua orang dengan mata acuh tak acuh dengan senyum mengejek yang muncul di sudut mulutnya, seperti seorang kaisar yang memandang rendah para bawahannya. Menarik, aku tidak menyangka bahwa Pulau Taiyin yang kecil ini akan mengumpulkan begitu banyak ahli Kaisar Agung. Baiklah, coba aku lihat Dewi Taiyin, Dewi Bintang Gelap, dan itu Kaisar Abadi. Ketika matanya melihat Kaisar Abadi dan Istana Siming yang diaktifkan oleh Kaisar Abadi, pupil mata Kaisar Wu Yue tiba-tiba sedikit menyusut.